Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan melanjutkan materi relasi dan fungsi. Nah, ayo mengingat materi yang minggu lalu, yaitu pengertian relasi dan fungsi. Relasi dari himpunan A ke B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Fungsi atau pemetaan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi kalau kita lihat dari diagram panah, ya kalau misalnya dia ada arah panahnya, nah berarti itu disebut dengan relasi. Nah, kalau misalnya tidak ada arah panahnya, berarti bukan relasi. Karena arah panah tersebut artinya adalah hubungan. Nah, kemudian kalau fungsi atau pemetaan, itu jika anggota himpunan A setiap anggotanya menunjuk satu pada anggota B, ya, ada arah panahnya. Nah, itu berarti disebut dengan fungsi atau pemetaan. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara relasi dan fungsi. Dari diagram panah di bawah ini, tentukanlah mana yang merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, sebelumnya barusan udah saya jelaskan mengenai pengertian relasi dan fungsi. Nah, berdasarkan diagram panah yang pertama, kita lihat dia relasi atau bukan. Nah, jawabannya dia relasi karena diagram panahnya ada arah panahnya. Ya, ini A1 ke B1, A2 ke B3, dan A3 ke B1 dan B4. Nah, berarti dia disebut dengan relasi. Tapi dia bukan fungsi karena anggota A-nya yang A3 ini nunjuknya 2. Kalau nunjuknya lebih dari 1 kan nggak boleh. Nah, berarti bukan fungsi. Nah, kemudian diagram panah yang kedua, dia disebut juga dengan relasi karena ada arah panahnya. Ya, A1 ke B1 dan A2 ke B3. Nah, disebut bukan fungsi karena A3-nya tidak nunjuk anggota B, ya, tidak ada arah panahnya. Berarti dia bukan fungsi. Nah, sedangkan gambar diagram panah yang ketiga, ya, dia merupakan relasi dan juga fungsi. Karena setiap anggota A memetakan satu anggota yang ada di himpunan B. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, mengingat kembali fungsi atau bukan fungsi. Ya, kalau di minggu lalu kita belajar fungsi atau bukan fungsi itu dengan menggunakan diagram panah, sekarang dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, caranya, kalau dia fungsi itu yang kita lihat adalah angka pertamanya, ya. Kalau misalnya angka pertamanya atau nilai domainnya, ya, kalau misalnya nilai domainnya itu nggak ada yang sama, angka pertamanya itu nggak ada yang sama, ya berarti dia namanya fungsi atau pemetaan. Tapi kalau misalnya angka pertamanya itu ada yang sama, berarti dia bukan fungsi, gitu, atau bukan pemetaan. Nah, seperti yang A. Yang A itu angka depannya adalah 1,2 dan 1,3. Oh, ada angka yang sama-sama 1 depannya. Berarti dia bukan fungsi. Nah, kalau yang B, angka depannya nggak ada yang sama, 1, 2, 3 depannya. Walaupun belakangnya sama itu nggak masalah, ya. Nah, angka depannya berbeda-beda, berarti dia merupakan fungsi. Nah, kalau yang C, sama. Angka depannya nggak ada yang sama, angkanya 3, 5, 7. Berarti itu namanya fungsi atau pemetaan. Nah, sedangkan yang D, angka depannya ada yang sama nih, 3-nya 2 kali, ya. 3,3 dan 3,4. Nah, karena 3-nya ada 2, jadi dia disebut dengan bukan pemetaan atau fungsi, gitu ya. Atau bukan fungsi. Nah, yang berikutnya adalah menentukan banyaknya pemetaan dua himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, ini lihat. Dari himpunan A ke himpunan B, nah, rumusnya itu adalah B pangkat A. A ke B, rumusnya B pangkat A. Ya, hurufnya dibalik. Tapi kalau menentukan banyaknya pemetaan dari B ke A, nah berarti rumusnya A pangkat B. Ya.
Nah, ini jangan lupa diingat rumusnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Nah, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, A itu anggotanya 1, B-nya juga 1. Nah, karena rumusnya B pangkat A, jadi pangkat 1 pangkat 1. Hasilnya adalah 1. Nah, ini buktinya diagram panahnya ini ya. Jadi cuma ada 1. Nah, tidak mungkin terjadi dalam bentuk diagram panah yang lain. Nah, karena jumlahnya ini hanya 1 gitu. Kemudian yang nomor 2, ya anggota A-nya jumlahnya 1, anggota B jumlahnya ada 2. Nah, berarti banyaknya pemetaan A ke B, rumusnya adalah B pangkat A, jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini pembuktian diagram panahnya yang pertama dan ini yang kedua. Ya, A ke 1 dan yang kedua A ke 2. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang nomor 3, dari himpunan A sama dengan A, B. Ke himpunan B, yaitu anggotanya 1,2. Nah, jadi banyaknya anggota A adalah 2, banyaknya anggota B juga 2. Jadi banyaknya pemetaan A ke B, rumusnya adalah B pangkat A, yaitu 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, ini kemungkinan yang terjadi ya. A-nya ke 1, B-nya ke 2. Atau seperti ini, A-nya ke 2, B-nya ke 1. Atau bisa juga A-nya ke 1, B-nya ke 1. Ya, itu juga disebut juga dengan fungsi atau pemetaan. Atau ini yang terakhir, kemungkinan yang terjadi. Gitu. Nah, yang keempat, dari himpunan K, anggotanya 4, yaitu 11, 12, 13, 14. Jadi jumlahnya ada 4. Ke himpunan L, nah, jumlah anggotanya ada 3, A, B, C. Nah, jadi banyaknya pemetaan dari K ke L, kan rumusnya L pangkat K ya. Jadi 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Nah, karena banyak, jadi tidak dibuktikan. Kemudian ada korespondensi 1-1. Nah, himpunan A dan B dikatakan korespondensi 1-1 jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Jadi A berpasangan dengan B, B juga sama berpasangan dengan A. Jadi pas harus adil 1-1 gitu ya. Jadi syarat dua himpunan korespondensi 1-1, dua himpunan A dan B mungkin korespondensi 1-1 jika anggota A-nya sama dengan anggota B. Nah, kalau jumlah anggotanya itu berbeda, berarti tidak mungkin terjadi korespondensi 1-1. Menentukan banyaknya korespondensi 1-1 jika NA sama dengan NB sama dengan N. N itu artinya banyaknya anggota ya. Maka banyaknya korespondensi 1-1 antara himpunan A dan himpunan B adalah N dikali N-1 dikali N-2 dikali titik dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi kalau misalnya N-nya itu jumlahnya 10, oh berarti menghitung banyaknya korespondensi 1-1-nya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi harus sampai 1 ngitungnya gitu. Nah, ini contohnya. Kita lihat yang pertama, manakah dari relasi berikut yang merupakan korespondensi 1-1. Nah, kita lihat diagram panah yang pertama ya, yang A. Dia tidak disebut korespondensi 1-1. Kenapa? Karena 3-nya itu memasangkan ke anggota yang sama pasangannya dengan 2. Ya, 2 ke 7, 3 juga ke 7. Nah, itu nggak boleh. Nah, berarti dia namanya korespondensi 1-1. Kalau 3-nya ke 8, baru disebut dengan korespondensi 1-1. Nah, kita lihat diagram panah yang kedua, yang B. Ini jumlah anggotanya aja udah beda. Yang E anggotanya 2, sedangkan yang F jumlah anggotanya 3. Sudah pasti bukan korespondensi 1-1. Tidak bisa dicari korespondensi 1-1-nya. Nah, kemudian yang C. Yang C ini 2 ke 14, 4 ke 16, dan 6 ke 12. Tepat berpasangan, sepasang-sepasang. Nah, jumlah anggotanya juga sama, 3-3. Nah, berarti merupakan korespondensi 1-1.
Nah, ini contoh soalnya. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu jika diketahui A, anggotanya A, B, C, dan B, anggotanya 1, 2, 3. Nah, jadi penyelesaiannya adalah banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, jadi sama dengan 3. Ya, jadi cara menghitungnya tadi 3 kali 2 kali 1, harus sampai 1. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi diagram panahnya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini diagram panah yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, tidak ada yang anggota A-nya menunjuk arah panahnya yang sama dengan anggota yang lain. Jadi arah panahnya berbeda-beda. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Ya, semuanya berpasang-pasangan gitu. Jadi ini disebut dengan korespondensi satu-satu. Tapi biasanya di soal tidak disuruh membuktikan. Hanya sampai perhitungan 3 kali 2 kali 1. Oh, jumlahnya sama dengan 6. Kemudian notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil. F, G, H, I, dan sebagainya. Misal Fx, arah panah ke Y, dibaca F memetakan X ke Y. Maka Y sama dengan Fx dibaca sama dengan F dari X, digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi kalau kita lihat dari diagram panah nih, nilai X itu adalah anggota himpunan A, anggota domain. Nah, sedangkan anggota himpunan B yaitu nilai Y sama dengan Fx, ya. Tapi Y sama dengan Fx itu yang diberi arah panah, yang ditunjuk, berarti dia merupakan daerah hasilnya, ya. Daerah hasilnya dari X. Jadi Y sama dengan Fx, itu adalah daerah hasil. Nah, berikut ada contohnya, contoh soal menghitung nilai fungsi. Misal fungsi Fx sama dengan 2x plus 1 dengan X adalah anggota domain. Domain itu kita ingat lagi ya, domain itu adalah daerah asal yang beranggotakan 1, 2, 3, 4. Hitunglah daerah hasilnya atau range-nya. Nah, ini kita tulis rumus fungsinya, yaitu Fx sama dengan 2x plus 1. Kita cari F1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. F2, 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1, hasilnya 7. Nah, F4 sama dengan 2 kali 4 tambah 1, hasilnya 9. Nah, berarti nilai domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kodomainnya adalah 3, 5, 7, 9. Karena di soal tidak ditentukan nilai kodomainnya berapa, jadi kita ambil dari range-nya atau hasilnya 3, 5, 7, 9. Dan ini range atau daerah hasilnya yang sudah kita hitung di atasnya, yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, kalau dibuat diagram panah seperti ini ya, anggota A-nya atau anggota domainnya 1, 2, 3, 4, anggota B-nya 3, 5, 7, 9, dan arah panahnya itu adalah daerah hasilnya ya. Angka-angka yang ditunjuk itu adalah daerah hasilnya. Nah, terus kalau misalnya kita sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, oh berarti tadi X-nya kan 1, hasilnya 3, berarti 1,3, X-nya 2, hasilnya 5, berarti 2,5, X-nya 3, hasilnya 7, berarti 3,7, dan yang terakhir nilai X-nya 4 dan hasilnya 9, jadi 4,9. Dan berikut diagram Kartesius, jika kita sajikan dalam bentuk diagram Kartesius. Nah, ini himpunan A itu kita jadikan sumbu X, himpunan B kita jadikan sumbu Y, ya. Jadi anggota domain kita jadikan sumbu X, anggota kodomain kita jadikan sumbu Y. Nah, ini titik-titiknya itu adalah daerah hasilnya. 1,3, 2,5, 3,7, dan 4,9. Jangan terbalik menentukan titik-titik koordinatnya, karena biasanya suka terbalik. Harusnya 1,3, letaknya jadi di 3,1 misalnya. Ya, cukup sekian materi minggu ini.